rapi pinggir jalan malah laku. Nyatulaan ke sore. Nyatulaan ke sore. Nyatulaan ke sore. Nyatulaan ke sore. Ora sesuk ora iso aku, era yo ora iso. Lah kok sore wis kesel awake dhewe mbeng ning kene iki mangkat ngono ae. Lah dak wong enom e. Ya bar beduk. Jam-jam 2 lah ora udan. Ngomong Ora sebenarnya awake dhewe mangkat. Kayak aku tak cinceng ya. Yo ora mangkat. Supri kan nyopir. Yo ora iso. Kembaran ayo. Betul lah dilemeke kada ayo. Kemana ta? Lemeke ayo. Ayo ngejepke karo sajadah cilik. Hei. Kok tahunya? Hanya aku? Ya kae. Ya. Tadi sih bingung lalu tak. Nyapa ini? Kok dek kenapa dong? Kok dek kok ya. Ya kurang sita tak besar ini. Enggak, tekan kresek. Pak mulaling kok. Yan man صدق وعدا ونصر عبدا وعز جنده واسم الأحياب وحدا لا إله إلا untuk jamaah Allahu Akbar. Aku turun jam 3 setengah 4 untuk jamaah ya turun naik raja. Aku kerjane jam 4 tapi yang ada malah. Ya kan mulai jam 3. Monggo
Allah Sholat Idul Adha, Idul Fitri akan segera kita laksanakan sesuai kesepakatan jam 6.30. Moga Gunung Cilik. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wadah untuk sop dimulai dari tengah. Nggih, sop Ngapunten lapangan ini berpasir, ngapunten. Monggo yang masih di perjalanan untuk ibu-ibu di halak Bapak Ali Sutopo. Untuk seksi dokumentasi juga dipersiapkan karena pelaksanaan hari ini kita kirim ke donatur Masjid Lulu'ah. Sandalipun dibarengaken ngajengipun piyambak-piyambak. Belum. Oke. Alhamdulillah untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun ini di seluruh Indonesia insya Allah bersama-sama. Total ada total 960 kg. Untuk penyaluran untuk mustahik 600, fisabilillah desa 50 kg, fisabilillah masjid 150 kg, untuk mustahik 612 kg, untuk panitia 99 kg. Untuk kita ketahui setelah sholat Idul Fitri dilaksanakan khotbah, selanjutnya dilaksanakan salam-salaman seperti biasa, yang jamaah putra dengan jamaah putra, yang jamaah putri dengan jamaah putri. Sekali lagi, setelah khutbah Idul Fitri dilaksanakan salam-salaman, jamaah putra dengan jamaah putri, jamaah putra dengan jamaah putra, jamaah putri dengan jamaah putri. Monggo, nem-noman, sunuman. Monggo. Oke. Gunung Cilik. Gunung Cilik sampun tileng. Tenggar. Wadang. Tukul. Ngeluh. Oke. Talan sono biasanya ini cedak, kadang-kadang biasanya ini urung. Talan sono. Mbak Siti, Mbak Nur. Oke. Tan kono Ngobinan, Demangan, Lor Kali, ini Mandean, Watu Krutuk, oke. Diilang-ilingi tonggo tepara sampun hadir semua sampun. Monggo untuk nom-noman di berjejer, ikuti jamaah tengah dulu. Tengah dulu, baru ke samping kanan kiri. Cek, berdiri, cek. Kosong, kontelas bakasun, belakang. Pun siap, Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasyara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والناصرين دينهم بالإخلاص أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadzakum wa la'allakum tashkurun. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejak matahari terbenam di akhir Ramadan, hanya kumandang takbir, tahmid dan tahlil yang menggema di mana-mana demi memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang lebih besar selain Allah Subhanahu wa taala. Suatu ungkapan yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam, yang mengakui bahwa hanya karena Allah kita hidup dan ada. Untuk Allah kita bekerja dan beramal, dan kepada Allah kita semua akan kembali. Dengan takbir, tahmid dan tahlil yang kita kumandangkan menunjukkan keinsyafan kita, betapa kecilnya kita di hadapan Allah yang Maha Agung, sekaligus meniadakan segala sifat keangkuhan dan kecongkakan yang ada dalam diri kita. Kita sadar bahwa apapun kebesaran yang kita sandang, kita sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun perkasanya kita lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri adalah hari raya fitrah, hari raya kemanusiaan, hari raya kesucian. Disebut juga hari kembalinya kita kepada kesucian. Karena itu sudah sewajarnya kita merenungi makna hari raya ini agar kita mengetahui hikmah dan makna di baliknya. Fitrah adalah sebutan untuk rancangan Tuhan mengenai kita, bahwa kita diciptakan Allah dengan rancangan sebagai makhluk suci yang sakral. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan kesucian asal manusia sebelum tercemar oleh noda dosa. Dari ayat di atas kita memahami bahwa potensi primer manusia adalah fitrah, yaitu sesuatu kecenderungan alami manusia untuk memihak kepada kebenaran. Manusia merasa tentram apabila mendapatkan kebenaran itu. Sebaliknya, semakin jauh dari kebenaran, maka hati manusia akan terpenuhi dengan perasaan gundah dan gelisah. Dalam hadis disebutkan yang artinya, kebajikan ialah sesuatu yang membuat hati dan jiwa tenang, sedangkan dosa ialah sesuatu yang terasa tak karuan dalam hati dan menyesakkan dada. Hadis riwayat Ahmad. Seperti halnya sistem imunitas bagi tubuh, fitrah sesungguhnya adalah sistem pertahanan untuk memelihara rohani manusia agar selalu berada dalam koridor ilahi. Ketika ia mendeteksi adanya sesuatu yang menyalahi aturan ilahi, ia pun bereaksi melawan. Maka perbuatan dosa menyebabkan hati tidak tenang dan menyesakkan dada.
Begitulah cara kerja fitrah manusia yang didesain sejalan dengan petunjuk Tuhan, yang tidak mungkin berubah dan tidak akan menyalahi sistem yang ditetapkan untuknya. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, begitu sempurnanya mahakarya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia dengan potensi fitrahnya yang lurus, hingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan manusia itu sebagai ahsanut taqwim, yaitu makhluk yang diciptakan dalam mode terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak hanya fisik jasmani, tetapi juga nafsani atau psikis dan rohani. Lalu Allah Subhanahu wa taala segera memperingatkan bahwa di balik kesempurnaan penciptaannya itu, manusia sangat berpeluang untuk jatuh terjerembab ke tempat yang nista. Asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia di tempat yang serendah-rendahnya. Penggambaran Al-Quran ini seakan mengingatkan kita kembali pada kisah Adam, nenek moyang umat manusia. Bagaimana dia dipersilahkan hidup di surga bersama istrinya dan menikmati apa yang berada di surga itu dengan bebas semau mereka, tetapi dipesan untuk tidak mendekati sebuah pohon tertentu. Namun Adam melanggar ketentuan Allah dengan mendekati pohon dan memetik buahnya yang terlarang. Adam pun jatuh diusir dari surga secara tidak terhormat. Ini adalah simbolisasi dari keadaan kita semuanya. Karena kita ini adalah anak cucu Adam, kita semua punya potensi untuk jatuh tidak terhormat. Kalau kita tidak tahu batas, tidak bisa menahan diri, derajat kemuliaan yang kita sandang hari ini, bila tidak kita isi dengan hati-hati dan tidak mawas diri, dapat membawa petaka di kemudian hari. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, manusia itu selain memiliki potensi primernya yaitu fitrah, manusia juga memiliki potensi sekunder yaitu lemah, atau dalam bahasa Al-Quran dhaif. Wa khuliqal insana dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kodrat yang lemah. An-Nisa ayat 28. Di antara kelemahan manusia yang penting untuk kita ingat antara lain adalah ajilah, berpandangan pendek. Dalam Al-Quran banyak diperingatkan mengenai hal ini, dan yang paling keras dalam firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 20, kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu manusia lebih menginginkan sesuatu yang bersifat segera. Karena pandangan pendek, ajilah, manusia lebih mudah tergoda pada keuntungan yang bersifat segera atau sesaat, dan tidak melihat akibat perbuatannya itu dalam jangka panjang. Dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh konkret betapa manusia itu lebih mudah tergoda pada kesenangan sesaat. Ada yang mengurangi timbangan demi keuntungan dagang, ada yang menyalahgunakan jabatan demi menumpuk harta, ada yang merekayasa cerita hoak untuk menyingkirkan saingan. Semua trik, manipulasi dan tipuan dilakukan untuk kepentingan yang bersifat segera, walau buruk akibatnya dalam jangka panjang. Begitulah hakikatnya dosa. Sesuatu yang dalam jangka pendek membawa kesenangan, tapi dalam jangka panjang akan membawa kehancuran. Jadi kelemahan manusia adalah berpikiran pendek. Lalu karena itu ia termudah tergoda. Faktor inilah yang seringkali menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Kita lahir dalam fitrah, berarti kita hidup dalam kesucian. Pada Islam mengajarkan bahwa jika anak meninggal sebelum akil balik, maka dia masuk surga karena masih dalam kesucian. Akan tetapi karena kita itu mudah tergoda, sehingga sedikit demi sedikit diri kita memupuk debu-debu dosa dan membuat hati kita menjadi gelap. Semakin sering melakukan dosa, semakin gelaplah hati kita.
dan pada titik tertentu dosa itu dianggap sebagai hal yang biasa saja. Bahkan dosa dapat dianggapnya sebagai kebajikan. Problem terbesar dalam masyarakat adalah menghadapi orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang perilakunya buruk, akan tetapi justru merasa berbuat baik. Dalam Al-Quran banyak sekali dilukiskan, antara lain dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104, yang artinya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Pada stadium ini manusia telah benar-benar kehilangan kehormatannya hingga derajatnya jatuh yang serendah-rendahnya. Kalau kita pada sampai stadium ini, maka sungguh ini adalah sesuatu malapetaka besar. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah yang disebut dengan kematian nurani, yaitu suatu kondisi di mana mata, telinga, dan hati telah terkunci. Nurani adalah ungkapan dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata yang sama dengan nur, yang artinya cahaya, atau nar juga niraan yang artinya api. Api dan cahaya, meskipun keduanya dapat dibedakan, namun hakikat keduanya adalah suatu kontinum di mana api menimbulkan cahaya. Nurani adalah ungkapan hati yang dipenuhi dengan cahaya kebenaran. Karena itu ada istilah hati nurani, yaitu hati yang bercahaya yang membimbing manusia untuk tetap kepada rel kebenaran. Apa yang membuat nurani mati tidak lain adalah dosa. Dalam bahasa Arab, dosa disebut zulmun, berasal dari kata yang sama zulumatun, yang artinya kegelapan. Melatih menahan diri dari godaan-godaan tidak lain tujuan untuk menutupi kelemahan manusia itu sendiri. Yang mudah tergoda, maka pahala ibadah puasa tergantung kepada seberapa jauh kita bersungguh-sungguh melatih dan menahan diri. Jangan terlalu mudah menuruti apa yang didiktekan oleh keinginan kita. Puasa merupakan sarana latihan agar manusia tidak terjebak ke dalam kelemahannya sendiri, yaitu meiotik atau berpikiran pendek. Dan kalau kita berhasil menjalankan ibadah puasa dengan iman dan ihtisab, maka seluruh dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah. Seluruh noda hitam di hati kita akan dibersihkan, lalu hati kita akan kembali dipenuhi dengan cahaya yang tidak lain adalah fitrah itu sendiri. Dan konsekuensinya pada waktu kita selesai berpuasa, yaitu pada tanggal 1 Syawal, kita itu ibarat dilahirkan kembali. Itulah yang kita rayakan hari ini, yaitu kembalinya kita kepada fitrah yang suci. Semoga kita semua bisa kembali suci seperti anak yang baru lahir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina mursalina wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanil yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna min nasaraddina wahdul man khadzakal muslimina waddamir a'da'ana a'da'ad-din wa ahlikil kafarata wal mubtadiyah wal musyrikin wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma qina syarrad dhalimina wa qina syarral qasidin wa aqina syarra mayyutina wa ahlika man aradana bis-su'i ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhkurun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa as'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim. Panas banget. Ya, ini. Keserawung panas. Ingkang saged ngapura mboten wonten ingkang saged ngapura liyan ingkang moho agung kang gratani sakadahe para ratu Allah asmane nggih menika Allah asmane kagungan sifat rahman kagungan ya Allah sifat wonten saged ngapura mboten wonten ingkang saged ngapura liyan ingkang maha agung kang gratani sakadahe para ratu Menika Allah asmane kang kagungan sifat rahman kang kagungan ya Allah sifat rahim astagfirullahaladzim 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 innallaha ghafurur rahim ya Allah kula
nyuwun ngapura Gusti Allah kula nyuwun ngapura sekadaing dosa kula dosa ingkang agung lan kula ingkang alit wonten ingkang saged ngapura wonten ingkang saged ngapura liat ingkang maha agung kang ratoni sekadaing para ratu gemanika Allah gemanika Allah asmane kang kagungan ya Allah sifat Burung baru beli. alah iki kok kabeh wae kena kudune What? Beli kamera depan beli. iya kleru malah heh alah Adem aku. ingkang saged Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri Masjidul tahun 2025 untuk perolehan infak, sekali lagi untuk perolehan infak sebesar Rp2.367.000. Sekali lagi Rp2.367.000. Alhamdulillah. Dan juga perlu diketahui untuk jamaah Masjid Lu'ah dan Dusun Kerajaan semuanya, monggo untuk persiapan, sekali lagi persiapan korban, sekali lagi persiapan korban yang pengen, yang mampu untuk persiapan mulai sekarang, bisa korban lembu, sapi ataupun korban kambing. Sekali lagi dari sekarang dipersiapkan untuk pelaksanaan korban Idul Adha. Jadi yang mampu terus yang mampu dan juga sadar untuk persiapan mulai sekarang. Dan juga untuk panitia dan juga untuk para pemuda untuk kemas-kemas terkait dengan kegiatan hari ini, sound dan sebagainya. Matur suwun. Jackman nangis di pucuknya apa ya? Dan itu. Yang Kecilnya kan mbak. Pemela mulai lah hasilnya kalau dan dia.
Ngidul paran. Ano ko ba ta? Cari punya makulo. Ya está, yo lo hago. Pero por año todo, sembrono ya.